warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ratu Anggrek. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana memilih anggrek yang sehat, yang bagus, yang kita adopsi sehingga sampai rumah dia bisa subur dan bisa berbakti. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe channel Ratu Anggrek supaya tidak ketinggalan tip-tip menarik dari Ratu Anggrek, dan hidupkan tanda lonceng. Kita akan memilih anggrek-anggrek ini berdasarkan beberapa hal, terutama lihat daunnya. Daun anggrek yang sehat itu pasti mengkilat. Ini mengkilat, tapi mengkilatnya itu bukan kayak bekas dilap gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita beli, mengkilatnya itu dilap pakai minyak, bisa minyak baby oil, atau biasanya juga dilap pakai minyak-minyak lain. Jadi anggrek yang dilap pakai baby oil atau minyak lain itu kurang sehat. Akhirnya nanti kurang baik untuk anggreknya. Selama dilap sih dia kelihatannya mengkilat, tapi kurang baik. Nah, yang pertama diperhatikan adalah daunnya. Daunnya tentu sehat, segar. Hijaunya itu hijau segar, bukan hijau tua layu gitu. Kemudian perhatikan akarnya. Akarnya itu tidak ada yang busuk. Ini akarnya luar biasa, sehat semuanya tuh. Medianya bagus. Lalu perhatikan bunganya. Nih, untuk bunganya sendiri, pada kenop-kenopnya ini tidak ada yang menguning, atau pada pangkal kenop nih seperti ini. Ini juga tidak ada yang berubah warna menjadi coklat. Ini indikasi bahwa anggrek yang kita beli itu sehat dan bisa kita adopsi. Ada yang lebih suka warna bunga cantik tanpa peduli pohon akarnya sehat atau tidak. Nah, kalau Anda memang bisa menyelamatkan anggrek tersebut, bagus. Tapi kalau tidak, buang-buang energi. Nah, ini ada yang pasca bunga. Oke, ini pasca bunga. Biasanya anggrek pasca bunga kita lihat dulu. Ini kalau kualitas premium memang bagus banget. Kita lihat dulu mossnya. Kalau mossnya dia masih segar, itu terus akar-akarnya masih bagus, ini recommend kita beli ya, recommended banget kita beli. Walaupun nih daunnya patah, ini ada daunnya patah nih, tidak masalah. Atau daun bawah seperti ini, daun bawah kelihatan mengkerut, kelihatan layu, ini tidak apa-apa. Yang penting daun atasnya ini tetap sehat, tetap segar. Nah, ini sehat segar semuanya. Anggrek pasca bunga yang seperti ini sangat mudah rawatannya, cepat pulih dan cepat berbunga lagi. Aku ada satu contoh anggrek yang kurang bagus untuk dipilih. Nih, yang pertama memang bunganya sudah layu, ini sudah tidak lama lagi. Nih, salah satu indikasinya layu, di sini sudah menguning. Nah, kalau seperti ini biasanya nanti menjalar. Tangkai bunganya itu tidak bisa diolesin BB. Jadi tidak bisa diolesin hormon untuk merangsang lagi. Biasanya ini nanti akan menguning menular sampai ke bawah sini. Nah, kemudian kita perhatikan, ini daun, satu daun yang penyakitan. Jadi daun yang penyakitan ini tidak recommended kita beli. Kalau kita perhatikan lagi, anggrek ini hijaunya itu kurang segar, dan kalau kita pegang seperti ini, nih bedanya. Bisa didekatkan. Ini kalau kita pegang seperti ini kaku. Ini kalau kita bilang seperti ini kaku. Ini kalau kita pegang agak layu, agak lemes gitu. Nah, kemudian setelah bunga, terus daunnya seperti ini, kita perhatikan akarnya. Akarnya sudah banyak yang tidak produktif. Ini kalau kita tarik, pasti banyak yang kurang sehat. Jadi perhatikan saja, biasanya anggrek ini kalau daunnya layu seperti ini bukan dia kurang air, tetapi ada akar yang busuk. Ayo kita perhatikan kalau dendrobium seperti apa. Ini aku ada 2 dendrobium keriting ya. Kita udah bisa melihat sekilas bahwa ini kurang sehat. Ini tidak ada pertumbuhan anakan baru. Ini dendrobium nih, tidak ada anakan baru lagi. Jadi ini anakan yang baru dia sudah busuk. Ini juga sudah busuk, dan ini tidak ada plant produktif lagi. Kalau seperti ini biasanya ada masalah pada akar. Nah, ini tidak recommended kita beli. Nah, anggrek yang sehat yang bisa kita beli, kita lihat kalau dendrobium itu pasti ada 3 pohonnya. Pohon yang kecil ini adalah indukan pertama, ini yang kedua, dan ini yang paling besar
harus lebih besar dari yang lain. Ini yang pohon paling muda. Nah, kalau anggreknya seperti ini, akarnya pasti sehat. Bisa dilihat kan akarnya sehat. Ini ODD 59. Akarnya bisa dilihat sehat semuanya tuh di dalam. Nah, ini recommended kita beli. Untuk dendro biasa nih, dendro bulat ya, kita perhatikan. Ini kan sudah kenopnya banyak. Ini kenopnya sedikit. Nah, mana yang kita beli? Kalau saya pasti akan memilih ini. Kenapa? Ini batangnya ada 3 batang produktif. 1, 2, 3. Ini yang termuda. Jadi dari 3 batang produktif ini nanti semuanya akan bisa mengeluarkan bunga. Kalau ini tidak recommended. Nih, walaupun ini 3 batangnya, tapi ada daun yang rusak seperti ini. Ini perhatikan daun yang rusak seperti ini. Nih, ini tidak recommended untuk kita beli. Nah, teman-teman, kita akan berpindah ke kebun langsung ya. Ini tadi tidak bisa shoot di kebun karena rame, banyak orang terus, nggak berhenti dari pagi. Kita tetap pindah ke kebun untuk cek anggrek-anggrek lain. Sekarang kita akan memilih Oncidium. Yang pertama saya tunjukkan Oncidium yang rusak dulu. Ini ada 2 Oncidium yang rusak. Ini kena jamur. Ini bekasnya kena jamur, sudah dipotong, sudah dibersihkan. Dan ini juga kena jamur, mati. Nah, kalau ada 2 pilihan seperti ini, yang kita pilih yang ini atau yang ini. Kita analisis dulu supaya sahabat semuanya tahu mana yang pas dipilih. Ini yang pertama, ini memang kena jamur. Nah, tapi jamurnya sudah mengering dan sudah bersih. Kemudian ini ada tunas baru dan masih ada 1 pohon produktif. Kalau saya menyarankan pilih yang ini. Ini sampai rumah dipotong lagi, dibersihkan ya. Nah, kalau ini jamurnya masih basah, nih masih banyak. Kalau kita pegang itu masih tuh, dan ini pasti baunya sangat bau banget. Nah, ini tidak bagus. Nanti walaupun sahabat motong ini sampai di rumah dan ini masih ada yang produktif, ini juga sudah ada yang tumbuh baru, tetapi berpotensi jamurnya masih menyebar ke yang lain. Oke. Kalau ini kita lihat jelas bagus karena ada batang produktif dan ada anakan barunya. Ini juga bagus, ini juga semuanya bagus. Nah, kalau daun seperti ini atau seperti ini, bagaimana? Apakah patut kita beli? Masih bisa kita beli? Apalagi daunnya kelihatan layu kayak gini. Nah, ini kalau untuk Oncidium masih tergolong kategori bagus karena memang daun Oncidium itu kebanyakan strukturnya agak lembek. Nah, ini anakan barunya ada 1 dan anakan barunya ada 1. Itu untuk Oncidium. Nah, ini kita geser ke sini. Ini ada Cattleya. Cattleya ini sepitan saya. Nah, ini salah satu yang recommended untuk kita beli. Cattleya itu saya rekomkan untuk beli yang sudah bunga saja. Karena nunggu dari remaja ke dewasa itu sangat lama, kemudian tunggu bunga lagi itu sangat lama. Kalau dia sudah berbunga 1 kali, kita nunggu 1 tahun sudah berbunga. Nah, ini Cattleya sehat semuanya. Indikasinya ini ada anakan baru. Kemudian ini ada yang dewasa 1. Karena Cattleya itu hanya berbunga dalam 1 batang ini 1 kali. Kalau dia sudah 1 kali berbunga, dia tidak akan berbunga lagi pada batang yang sama. Biasanya terus lama-lama menggundul seperti ini. Perhatikan di medianya. Medianya ini masih fresh walaupun ada tumbuhan di sini nih. Tapi medianya masih bagus, belum jamuran. Akarnya juga sudah jalan. Nah, ini salah satu yang recommended untuk kita beli. Sahabat semua, itu tadi sedikit tip dari Ratu Anggrek bagaimana memilih anggrek yang berkualitas untuk diadopsi. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.